Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ternak semua dimanapun Anda berada. Ya, di malam hari ini ya, di bulan Ramadan, dan di video yang pertama akan saya buat ini, saya akan membahas mengenai beberapa hal tentang dunia ayam ya, khususnya tentang ayam kampung ya, skala rumahan yang kini sedang marak digeluti oleh para peternak-peternak pemula. Di samping saya ini, sebelum di depan ya, maksudnya sebelum memulai pembahasan mengenai ayam kampung, saya akan mengenalkan beberapa ayam yang ada di kandang kita ini. Yang betina di depan saya ini ada jenis Australorp Baret ya, ini yang warna jeli, dan itu yang hitam ada Australorp Ori atau kepanjangannya Australian Orpington. Ayam-ayam ini tipe petelur kencang ya, tipe petelur handal. Telurnya sudah warnanya kampung ya. Ini masih ada darah-darah importnya, ayam luar maksudnya, yang perawatannya pun harus lebih ekstra ya dibandingkan ayam pada umumnya. Ya, kita masuk ke topik pembahasannya mengenai dunia ayam ini ya, khususnya ayam kampung. Yang pertama pasti mengenai ternak ayam ini, banyak yang menanyakan keuntungannya besar atau tidak, keuntungannya itu seberapa sih dalam dunia ternak ayam kampung ini. Jadi gitu ya, pertanyaan yang sering keluar dari para peternak pemula yang menggeluti bisnis ini itu pasti seperti itu. Pertanyaannya untungnya. Nah, dalam hal ini kita tidak hanya akan itu ya menemui untung saja, tidak hanya enaknya untung-untung saja, tapi juga banyak melalui prosesnya ya. Kita itu dalam dunia ternak itu biasanya kalau ada untung ya ada ruginya. Lah, untuk menghindari kerugian itu, kita itu harus benar-benar apa istilahnya itu, benar-benar mendalami dan mengerti akan dunia ayam kampung ini. Nah, dalam hal tersebut kita itu harus mulai menghitung HPP ya. HPP itu misal kita punya indukan ayam ya, ayam kampung, HPP nya itu harus dihitung lah. Jadi HPP itu apa? HPP itu harga pokok produksi. Jadi segala macam mengenai pakan, biaya vitamin, biaya obat-obatan, kandang, semuanya itu harus dihitung. Jadi berapa kita mengeluarkan modal itu harus tetap dihitung untuk mengetahui untungnya kita itu ke depan seperti apa dan berapa kita untungnya. Itu tidak asal-asalan cuma merawat ayam, dikasih makan lalu besar dijual tanpa menghitungnya, itu kesalahan besar ya. Oke, yang siasat selanjutnya agar ternakan kita tidak rugi ya, ada beberapa faktor yang perlu dijalani. Yang pertama itu, kita itu tentukan dulu kita itu mau cetak bedaging, mau cetak DOC, atau mau cetak indukan. Itu kita harus memilihnya ya. Sekarang ini masih marak ya digencarkannya namanya itu peternakan mandiri, dimana peternakan itu
itu peternakan mandiri itu mempunyai sistem mulai dari mencetak induk sendiri, mencetak TOC untuk pedaging, dan mencetak TOC untuk calon indukan sendiri. Nah, biasanya kan ada dua tipe. Yang umumnya itu kita membeli dari DOC lalu dibesarkan lalu kita jual pedaging. Nah, itu kalau menurut saya masih untuk kerugiannya masih banyak ya, soalnya kita merawat dari kecil itu sudah mengeluarkan biaya pakan sampai masa panennya itu sudah besar, karena kita membeli segala macam pakan ya, baik itu fur, konsentrat, dan lain-lain. Obat-obatan itu biayanya tidak murah ya, dan putarannya pun harus terus kalau begitu. Nah, kalau menurut saya itu ya, kalau peternakan mandiri itu kita memulainya dari membeli indukan ya. Sekarang kan sudah banyak ya para peternak-peternak di luar sana yang menyilang-nyilangkan ayam yang berkualitas, yang produktivitasnya telurnya tinggi. Jadi kita tinggal membeli indukannya saja, karena dengan membeli indukan kita akan keluar pakan cuma pakan indukannya, lalu bisa bertelur dan bisa menghasilkan TOC. Tinggal kita memilih mau cetak indukan atau cetak pedaging. Contohnya sederhananya itu seperti kalau ayam KUB itu ya, kita ternak KUB dari indukan, kita silangkan dengan jantan Bangkok, kita sudah bisa mencetak tipe pedaging ya. Lah, kalau di zaman modern seperti ini sudah banyak ayam silangan, saya memakai ayam-ayam silangan, tidak memakai KUB lagi, karena produktivitas telurnya itu KUB masih rendah ya. Saya memakai ada itu namanya ayam Kuntara ya, tinggal silangkan Bangkok atau Merawang dan lain-lain yang tipe pedaging, sudah bisa cetak pedaging dan telurnya juga sudah banyak ya. Nah, kalau keuntungan dari sistem peternakan mandiri itu, kita itu lebih untung ya menurut saya, soalnya kita kan membeli cuma indukan ya yang tidak seberapa banyak, dibandingkan kita membeli DOC 100 misalnya, kita besarkan kan itu resiko kena penyakit dan kematian bisa lebih banyak. Kalau kita membeli indukan kan kita nggak terlalu banyak dan perawatannya pun lebih mudah. Ayam dewasa itu kan lebih mudah ya, sudah kuat dalam hal ketahanan tubuh juga lebih kuat. Lalu kan kita bisa cetak TOC sendiri, bisa itu ya. Kalau kita masih pemula, kita bisa sambil belajar ya merawat TOC untuk dibesarkan, baik sebagai pedaging ataupun sebagai calon indukan. Tinggal kita melihat pasar ya. Pasar itu maksudnya melihat produsen yang membeli produk kita itu. Kita kan jual pedaging misal, jadi kita harus keluar ya, lihat-lihat harga pasaran yang paling tinggi dan paling cocok. Karena itu kembali lagi kita harus menghitung HPP-nya. Tanpa kita tidak menghitung HPP-nya, kita juga akan merugi ya, karena kita menjual cuma asal-asalan, asal terjual saja. Jadi inti dari video ini, video pertama ini ya, dalam bisnis ternak ayam kampung itu kita harus menghitung benar-benar ya, menghitung benar-benar secara rinci
berapa harga kita modal, berapa kita modal untuk memulai bisnis ini, lalu berapa pengeluaran dan harga jual yang kita jual ya, produk yang kita jual ini masuk atau tidak. Kalau masih merugi ya ngapain kita menjalani bisnis ini, repot-repot malah kita membuang-buang waktu ya, tapi tidak ada hasil. Oke ya, itu sedikit tips yang bisa saya bagikan ya di video yang pertama kali ini. Untuk lain video kita bisa lanjut ya, membahas tentang mengenai dunia ayam kampung ini, dan masih akan banyak yang saya akan bahas ya, mengenai beberapa indukan yang cocok untuk peternak mandiri skala rumahan seperti saya dan kawan-kawan yang lain ini, dan macam-macam ayam apa saja ya yang cocok dan masuk untuk kita kembangkan dan diterima oleh pasaran. Oke, terima kasih ya. Dan oh ya, jangan lupa ya, tonton videonya sampai habis, jangan lupa like, subscribe, dan ya subscribe lah ya, karena subscribe itu gratis. Oke, sedulur-sedulur semuanya, terima kasih sudah menonton video saya. Oke, kita akan kembali lagi di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.